Berhentilah, jangan dekati Safira lagi. Apa yang kau katakan? Kenapa aku harus menuruti permintaanmu? Menjauh darinya. Di salah satu ruangan kampus, dosen tua berkacamata tebal berdiri di depan kelas. Tangannya bergerak lincah, menuliskan aksara kuno di papan tulis. Ruangan besar dengan dinding berwarna krem itu dipenuhi mahasiswa yang duduk rapi di kursi berderet, sesekali mencatat materi yang disampaikan. Masyarakat Minangkabau memiliki mitologi yang kaya, termasuk legenda tentang makhluk-makhluk gaib yang dipercaya masih hidup di sekitar kita. Suara sang dosen terdengar tenang, tetapi ada aura mistis dalam cara ia berbicara. Di barisan paling depan, seorang gadis bernama Safira Anindita duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan. Pensil di tangannya menari di atas kertas, mencatat setiap kata dengan rapi. Matanya yang tajam penuh perhatian, tetapi sesekali ia mencuri pandang ke arah mahasiswa yang duduk di ujung kiri kelas. Lelaki itu berbeda. Ia adalah Troy. Dari sekian banyak mahasiswa di ruangan itu, hanya dia yang terlihat seperti tidak sepenuhnya ada di sana. Wajahnya tampan, nyaris tidak nyata. Hidungnya tajam, rahangnya tegas, dengan sepasang mata abu-abu dingin yang lebih mirip milik makhluk malam daripada manusia biasa. Kulitnya terlihat agak pucat, begitu kontras dengan mayoritas mahasiswa di ruangan tersebut. Namun, bukan hanya parasnya yang membuat Safira merasa ada sesuatu yang janggal. Ada sesuatu yang mengusik di dalam dirinya setiap kali ia melihatnya. Mungkinkah hanya karena wajah tampannya yang begitu sempurna, ataukah ada sesuatu yang lain? Sebuah suara petir bergemuruh di luar jendela, seolah menggelegar tepat di atas langit kampus. Beberapa mahasiswa menoleh, namun Troy sama sekali tidak bergerak. Hanya mata abu-abunya yang berkilat sebentar, seperti refleksi cahaya bulan di permukaan air. Hei, kau tertarik dengan anak baru itu kan, Safira? Bisik suara di sebelahnya. Safira sedikit tersentak, lalu menoleh ke arah Rani, sahabatnya yang duduk di kursi sebelah. Gadis itu menyeringai kecil, menyikut lengan Safira dengan tatapan penuh arti. Tidak, aku hanya penasaran. Dia begitu aneh, terlalu aneh menurutku. Seperti orang barat berkulit putih. Tapi, kenapa ya? Aku merasa ada yang janggal. Ada-ada saja kamu ini, Safira. Kamu tahu tidak? Bukan cuma kau yang tertarik padanya. Hampir semua mahasiswa di sini juga mengagumi dia loh. Apa yang aneh darinya? Dia ganteng, keren, dan yang paling penting, tajir tahu. Mobilnya saja mewah. Sudahlah, jangan bermimpi. Seleranya juga pasti tinggi. Safira hanya diam. Ia melirik Troy sekali lagi. Lelaki itu sama sekali tidak menoleh. Tidak seperti kebanyakan orang yang biasanya akan merasakan jika ada seseorang yang memperhatikannya. Troy tetap fokus menatap papan tulis. Ia duduk dengan postur yang tenang, nyaris beku, seolah waktu tidak berpengaruh padanya. Atau seolah ia sengaja mengabaikan semua yang ada di ruangan itu. Namun, saat Safira menoleh kembali ke bukunya, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Troy bergerak. Ia memiringkan kepalanya sedikit, dan untuk sesaat ia terasa lebih lama dari seharusnya. Mata mereka saling bertemu. Kemudian, bel tanda berakhirnya kelas berdering dengan nyaring, memecah keheningan. Seolah tersadar dari hipnotis, Safira buru-buru membereskan bukunya. Sementara para mahasiswa mulai beranjak dari kursi masing-masing. Suasana menjadi jauh lebih riuh. Beberapa gadis berjalan mendekati Troy, mengajaknya berbicara. Namun, seperti yang Safira duga, lelaki itu tetap bersikap dingin, hanya membalas seadanya, tanpa menunjukkan ketertarikan sedikit pun. Safira, dia tadi melirikmu. Sudah deh,
jangan mulai lagi. Tapi anehnya, perasaan aneh itu tetap tidak hilang. Jika memang Troy tidak tertarik pada siapapun, kenapa saat ini ia masih duduk di sana dan tidak beranjak pergi? Para mahasiswa mulai bergerak, suara kursi berderit memenuhi ruangan. Beberapa menguap, ada yang buru-buru memasukkan buku ke dalam tas, dan sebagian lainnya sibuk bergosip tentang hal-hal sepele, tentang tugas, rencana akhir pekan, atau bahkan dosen yang terlalu banyak memberi materi. Di sudut kelas, Troy tetap duduk di kursinya. Ia tidak ikut bergegas keluar seperti mahasiswa lain. Bahkan saat beberapa gadis mulai mendekatinya, ekspresi wajahnya tetap tenang, dingin, nyaris tidak terbaca. Hai Troy, lu anak baru di sini kan? Ya, seorang mahasiswi berambut panjang dengan senyum yang menggoda menyapanya, dan teman-teman dari belakang saling berbisik dan tertawa. Namun, reaksi Troy hanya biasa, hanya menoleh sekilas dan menjawab seadanya. Sikapnya tidak menunjukkan ketertarikan, tetapi itu justru membuat mereka semakin penasaran. Troy, lu dari luar negeri ya? Kulitmu putih sekali. Wah, mobilmu keren. Itu keluaran terbaru bukan? Kenapa aku selalu menyendiri? Bukankah lebih seru jika punya banyak teman? Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan, tetapi Troy hanya membalasnya dengan jawaban singkat ataupun anggukan ringan. Ia tidak menolak, tetapi jelas tidak menunjukkan minat untuk berlama-lama dengan percakapan itu. Di tempat lain, Safira masih duduk di kursinya, masih membereskan buku-bukunya dengan tenang. Ia tidak ikut berkerumun seperti mahasiswi lainnya. Tangannya dengan cekatan memasukkan pulpen dan buku catatan ke dalam tas, sementara matanya sesekali melirik ke arah Troy. Safira, lihat itu. Dia tetap di tempatnya. Mungkin dia menunggumu loh. Ah, apaan sih Rani? Aku tidak tertarik. Tapi sepertinya dia tertarik padamu loh. Ah, itu tidak mungkin. Jangan mengada-ngada kamu itu Rani. Namun, saat ia melirik sekali lagi, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Troy sedang memperhatikannya. Mata abu-abu itu, tajam seperti mata elang, terfokus padanya. Troy memiliki mata merah sebenarnya, identik dengan ras bunian. Namun, ia bisa merubah warna matanya agar tidak terlalu mencolok. Jantung Safira berdegup lebih cepat, bukan karena kagum, tetapi karena ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu. Bukan ketertarikan biasa, bukan godaan seperti yang biasa dilakukan lelaki lain, melainkan sesuatu yang lebih dalam, yang lebih kelam. Troy tidak berkedip, seolah sedang mengamati sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, seolah mencoba memahami apa yang membuat Safira begitu berbeda. Namun sesaat kemudian Troy mengernyit. Kenapa wanita itu tidak tertarik padanya? Ia telah hidup cukup lama untuk tahu bagaimana manusia bereaksi terhadapnya. Tatapan, kagum, senyum malu-malu, ia sudah terbiasa. Tetapi dengan gadis itu, ia tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun. Ataukah mungkin ia tidak terpengaruh? Ataukah ada sesuatu dalam dirinya yang lebih besar dari sekedar manusia biasa? Pintu kelas terbuka lebar, dan seorang lelaki dengan postur tegap melangkah masuk. Ia tinggi, berbahu lebar, dengan lengan kekar yang tersembunyi di balik kemeja biru tua yang sedikit tergulung di lengannya. Rambutnya hitam pekat, sedikit berantakan, tetapi tetap terlihat rapi. Mata tajamnya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat di satu sosok, Safira. Safira yang baru saja hendak berdiri, terkejut melihat sosok itu menghampirinya. Safira, mau pulang bareng? Suara lelaki itu dalam dan tegas, namun ada kelembutan yang tersembunyi di dalamnya. Boleh, terima kasih Fadil. Fadil tersenyum tipis, lalu melirik sekilas ke arah Troy. Troy yang sejak tadi tetap diam di tempatnya langsung menyadari sesuatu. Aroma Fadil bukan aroma manusia biasa, bukan darah manusia, bukan juga bunian. Ada sesuatu yang berbeda. Aroma liar,
aroma tanah basah setelah hujan, aroma hutan rimba yang pekat, aroma binatang buas. Troy menajamkan tatapannya, dan pada saat itulah Fadil berbicara lirih saat melewatinya. "Jangan berani-beraninya kau mendekati Safira atau siapapun mahasiswi di sini." Fadil berjalan pelan, tetapi auranya menekan. Matanya menyala samar, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik pupilnya yang gelap. "Ingat, kau akan menyesal, bunian gelap." Pernyataan itu menghantam Troy seperti petir di tengah malam. Bagaimana lelaki itu bisa tahu siapa dirinya? Troy tetap diam, tetapi matanya menyipit. Fadil melewatinya tanpa menoleh lagi, lalu bersama Safira keluar ruangan. Sementara Troy masih duduk di tempatnya, dikerubungi oleh gadis-gadis yang terus mengajaknya berbicara. Namun pikirannya kini tidak lagi tertuju pada mereka. Sekarang hanya ada satu hal dalam benaknya, Fadil. Ia bukanlah manusia, dan ia bukanlah sekedar ancaman biasa. Suara pintu mobil tua Fadil tertutup rapat, sedikit bergetar karena usia kendaraan yang sudah tidak lagi muda. Di dalam mobil, Safira duduk di kursi penumpang, melirik sekilas ke dashboard yang penuh dengan berbagai alat mekanik dan beberapa baut yang berserakan. Aroma minyak pelumas dan logam bercampur dengan udara malam yang sejuk masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Fadil menyalakan mesin. Suara raungan kasar terdengar, tetapi mobil tua itu tetap melaju dengan tenang di jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan menerangi wajah mereka yang nampak serius. Sunyi sesaat, hanya suara deru mesin dan desiran angin yang menemani. "Safira, apakah kau dekat dengan anak itu?" Anak siapa maksudmu, Fadil? "Troy." Aku hanya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ia memang misterius, tapi aku tidak bisa bilang kami itu dekat. "Dengarkan baik-baik, Safira. Jangan dekat-dekat dengan dia. Kenapa, Fadil? Karena ia berbahaya." Kata-kata itu menggema di benak Safira, seperti bunyi lonceng peringatan yang berdentang di tengah kesunyian. Safira menoleh penuh, kini benar-benar menatap Fadil. Apa maksudmu? Kenapa ia berbahaya, Fadil? "Kau tidak perlu tahu, percayalah padaku, Safira." Safira menggigit bibirnya. Ada sesuatu dalam cara bicara Fadil yang membuatnya gelisah. Ia bukanlah tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. Fadil, kalau kau ingin aku menjauh darinya, setidaknya beri aku alasan yang masuk akal. Fadil menarik nafas dalam, namun bukannya menjawab, ia hanya menggenggam setir lebih erat. "Safira, kumohon jangan dekati dia." Dentuman kecil terdengar dari kejauhan. Entah itu suara mobil lain atau hanya efek dari atmosfer kota yang mulai dingin. Namun bagi Safira, kata-kata Fadil lebih menggema daripada suara apapun di sekitarnya. Dan di luar sana, tersembunyi dalam bayang-bayang, seseorang sedang memperhatikan mobil mereka yang melaju di jalanan. Seseorang dengan mata yang kelam, yang penuh rasa ingin tahu. Mobil tua Fadil berhenti di depan rumah Safira. Cahaya lampu teras menerangi wajah Safira yang masih sedikit bingung dengan peringatan Fadil. Terima kasih sudah mengantar, Fadil. "Hati-hati, Safira." Fadil menoleh dan mengangguk, tapi ekspresinya tetap serius. Safira tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah menuju pintu rumahnya. Ia menekan bel, dan setelah beberapa detik, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka, menampilkan sosok ayah yang menggunakan sarung dan kaos oblong. "Kamu baru pulang, nak? Iya, Pak. Baru pulang kuliah. Masuklah, sudah malam." Safira mengangguk, melirik sekilas ke arah Fadil sebelum masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Fadil menghela nafas panjang, siap untuk pergi. Namun tiba-tiba, suara rem mobil lain terdengar di ujung jalan. Matanya menyipit saat melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tidak jauh dari rumah Safira. Lampu depan mobil menyala terang sebelum perlahan meredup.
Fadil mendecak pelan. Sial, kenapa dia kemari? Fadil turun dari mobilnya dengan ekspresi yang tajam. Langkahnya mantap menghampiri mobil hitam tersebut. Di balik kaca gelap, ia bisa merasakan tatapan seorang pria dari dalam. Fadil mengetuk kaca pintu dengan keras. Beberapa detik kemudian, kaca itu perlahan turun, memperlihatkan wajah Troy yang tenang dan dingin. Kau mengikuti kami sejak dari kampus. Apa yang kau inginkan? Aku sudah peringatkan, jauhi Safira. Aku hanya ingin memastikan ia baik-baik saja. Aku sudah memperingatkanmu di kampus. Hunian gelap, jangan coba-coba mendekati Safira atau siapapun di universitas. Lalu, jika aku menolak, maka aku akan berurusan denganku. udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih berat, seolah dipenuhi dengan dua aura yang bertarung secara tidak kasat mata. Troy merasakan sesuatu yang berbeda dari Fadil, bukan manusia, bukan bunian, tetapi aroma lain yang lebih liar. Ia menyipitkan matanya. Apa sebenarnya kau ini? Kau ingin tahu? Mari kita bicara di tempat yang lebih sepi. Angin malam berhembus kencang saat Troy membuka pintu mobilnya dan keluar. Kini, ia berdiri berhadapan dengan Fadil. Mereka saling bertukar tatapan penuh ketegangan. Baiklah, ayo kita bicara jauh dari sini. Keduanya lalu berjalan menuju kegelapan, meninggalkan rumah Safira yang kini tertutup rapat. Tanpa mereka sadari, dari balik jendela lantai 2, sepasang mata sedang mengintip ke arah mereka. Safira, ia menyaksikan semuanya, dan ia tahu malam itu bukanlah malam biasa. Lalu, Safira menutup tirai jendela, mengembuskan nafas panjang. Apapun yang terjadi di luar sana, ia tidak ingin ikut campur. Dengan malas, ia melangkah ke meja belajarnya, membuka laptop, dan mencoba fokus pada tugas kuliah. Lalu di luar, di bawah langit malam yang gelap, Troy dan Fadil melaju ke sebuah lokasi terpencil di pinggiran kota. Jalanan semakin sepi, hanya diterangi lampu jalan yang tamaram. Fadil membawa mobilnya ke sebuah lahan kosong dekat bengkelnya, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan rerumputan liar. Mesin mobilnya menggeram sebelum akhirnya mati. Troy keluar dari mobilnya dengan santai, sementara Fadil berdiri dengan kedua tangan bersilang di dada. Matanya tajam menatap pria bunian itu di hadapannya. Aku akan langsung ke intinya. Aku tahu siapa kau, Troy. Aku tahu kau bukanlah manusia. Dan kau juga bukanlah manusia, bukan? Angin berdesir kencang, mengacak rambut mereka. Aura keduanya mulai terpancar. Tidak kasat mata bagi orang biasa, namun cukup untuk saling merasakan kehadiran satu sama lain. Fadil menyipitkan mata. Aku memang bukan manusia, tapi aku juga bukan sepertimu. Aku adalah manung harimau yang menjaga keseimbangan wilayahku. Menarik. Jadi, kau adalah salah satu legenda yang disebut-sebut di kelas tadi. Ini bukan hanya tentang sekedar cerita rakyat, dan aku tidak akan membiarkan bunian gelap sepertimu mendekati Safira atau siapapun di kampus. Kenapa? Apa kau takut kalah bersaing denganku? Aku tahu bagaimana kalian hidup. Bunian gelap seperti kau meminum darah, manipulasi manusia, dan melihat mereka hanya sebagai sumber makanan. Jangan menyamaratakan kami semua. Aku tidak berburu manusia sembarangan. Itu tetap saja. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Safira. Aura di sekitar mereka semakin berat. Atmosfer mendadak berubah. Udara terasa lebih panas, dan tanah di bawah mereka bergetar sedikit. Fadil mengepalkan tangan, sementara Troy tetap berdiri dengan tenang. Meskipun matanya kini berubah, irisnya bersinar merah gelap. Jadi, apakah kau ingin bertarung? Aku tidak keberatan. Fadil tidak menjawab, tapi tubuhnya mulai bergetar pelan, seperti menahan sesuatu yang ingin dilepaskan. Dalam sekejap, aura Fadil meledak. Tubuhnya memancarkan energi yang menggetarkan udara di sekitar. Bayangan samar seekor harimau raksasa muncul di belakangnya.
Matanya bersinar kuning keemasan. Troy tetap diam, menatapnya tanpa rasa takut. Ia mengangkat sebelah tangannya dan dalam sekejap, udara bergetar. Energi gelap mengalir di sekeliling tubuhnya. Mata merahnya bersinar lebih terang, sementara udara dingin mulai menyelimuti tempat tersebut. Keduanya saling menatap tajam, siap untuk bentrokan yang akan mengguncang malam itu. Akankah pertarungan itu akan terjadi, atau hanya menjadi permainan kekuatan dan intimidasi? Langit malam nampak kelam. Awan-awan hitam berarak menutupi rembulan. Di tengah hamparan tanah lapang dekat hutan, dua sosok saling berhadapan, terpaut hanya beberapa meter. Di sekeliling mereka, angin mulai berputar kencang, menciptakan pusaran debu yang melayang di udara. Suara dedaunan bergemuruh, ranting-ranting berderak patah, seolah alam merespon ketegangan yang semakin memuncak. Guntur tiba-tiba menggelegar di kejauhan, menyambar langit yang gelap. Fadil menatap dengan tajam, matanya yang kuning berpendar seperti mata seekor pemangsa di malam hari. Tubuhnya gelap, bahunya melebar, dan otot-ototnya menegang siap menghadapi apapun. Dari tubuhnya, hawa panas menyelimuti udara sekitar, bercampur dengan energi yang tidak kasat mata. Energi khas Manung Harimau. Di hadapannya, Troy tetap berdiri tanpa gentar. Sorot matanya berwarna merah menyala, penuh ketenangan dan berbahaya. Aura gelap merembes dalam tubuhnya, menyelimuti tanah seperti kabut yang hitam. Udara bergetar ketika dua energi itu saling berbenturan, menciptakan efek yang tidak kasat mata yang membuat daun-daun beterbangan dan bebatuan kecil berderak. "Pergilah, Troy! Jangan berani-beraninya berburu di tempat yang aku jaga. Kami para Manung Harimau menjaga keseimbangan. Carilah di tempat lain." Suara Fadil terdengar rendah, tapi mengandung kekuatan yang menggetarkan dada. Siapa yang ingin berburu? Aku hanya ingin belajar. Dan kau, apakah kau pikir bisa mengaturku? Fadil menggeram pelan, seperti suara harimau yang siap untuk menerkam. Tatapan matanya semakin tajam dan penuh ancaman. "Troy, jika kau memaksa, maka aku tidak punya pilihan lain." Udara di sekitar mereka semakin panas. Langkah Fadil sedikit bergeser ke depan. Sikap tubuhnya menunjukkan bahwa ia siap berubah menjadi wujud aslinya. Dari kejauhan, bayangan pepohonan semakin menari liar akibat energi yang dilepaskan dua makhluk itu. Malam semakin terasa mencekam. Meskipun tidak ada manusia yang bisa melihat pertemuan itu, tetapi alam seolah memahami pertarungan besar akan segera dimulai. Langit semakin gelap, seolah-olah malam itu ikut menyaksikan pertarungan yang akan segera pecah. Udara bergetar, diisi oleh energi yang tidak kasat mata yang merayap seperti listrik liar. Daun-daun di sekitar mereka berbisik, berputar dalam pusaran angin yang semakin kencang. Fadil menatap Troy dengan mata yang semakin tajam. Otot-ototnya menegang, urat-urat di tangannya mencuat saat hawa panas mulai merayap keluar dari tubuhnya. Tanah di bawahnya berderak, seolah menolak keberadaan kekuatan yang akan segera dilepaskan. Dengan suara yang rendah dan dalam, Fadil mengucapkan sebuah mantra. "Harimau, Sakijo!" Ledakan energi mengguncang udara, membelah malam dalam gelombang panas yang menyebar cepat. Tubuh Fadil bergetar. Bulu-bulu keemasan mulai bermunculan dari kulitnya, berkilauan di bawah cahaya bulan yang tersingkap di antara awan gelap. Otot-ototnya menggembung, merobek bajunya dalam satu hentakan. Sepasang lengan manusiawi itu berubah menjadi kaki depan yang kokoh. Kuku-kukunya tajam seperti belati, bahunya melebar, punggungnya melengkung, dan ekor panjang mencuat dari punggungnya, mengibas dengan liar. Matanya bersinar kuning keemasan, menatap Troy dengan sorot tajam yang penuh naluri predator. Nafasnya berat, setiap hembusan mengeluarkan uap panas yang menyatu dengan malam. Raungan menggelegar mengguncang hutan, menggema hingga jauh ke dalam kegelapan. Tanah di bawah kaki Fadil merekah sedikit.
Batu-batu kecil melompat akibat kekuatan yang dilepaskannya. Kini, di hadapan Troy, berdiri seekor harimau raksasa dengan bulu keemasan, lebih besar dan lebih perkasa daripada harimau biasa. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan liar, siap menerkam kapan saja. Troy, yang berdiri tidak jauh darinya, hanya menyeringai tipis. Matanya yang merah menyala semakin berkilat, dan energi hitam di sekelilingnya berputar semakin cepat. Menarik. Tunjukkan apa yang bisa kau lakukan, Manung Harimau. Energi hitam semakin pekat, melingkupi tubuh Troy yang kini bersiap menyambut pertarungan brutal yang tidak bisa dihindari lagi. Hawa di sekitar mereka semakin berat, seolah-olah dunia menahan nafas menghadapi dua kekuatan besar yang akan bertarung. Angin yang tadinya hanya berputar pelan kini berubah menjadi badai kecil, membuat ranting-ranting pohon patah dan dedaunan berterbangan liar. Fadil dalam wujud Manung Harimau menggeram rendah, matanya yang menyala kuning keemasan menatap tajam ke arah Troy. Nafasnya berembus panas, menciptakan uap di udara dingin malam itu. Namun, Troy tidak gentar, ia hanya menyeringai. Bibirnya melengkung dalam senyuman tipis yang penuh tantangan. Jadi, inilah kekuatan Manung Harimau. Gumamnya, matanya semakin merah menyala. Kemudian, gelombang energi hitam meledak dari tubuh Troy, menyebar dalam pusaran liar yang merobek tanah di sekitarnya. Batu-batu kecil melayang, bergetar akibat kekuatan besar yang tiba-tiba dilepaskannya. Tanah di bawah kaki Troy mulai retak, membentuk pola pecahan seperti jaring laba-laba. Bayangan-bayangan di sekitar mulai bergerak sendiri, bergetar seakan memiliki nyawa. Sosok Troy nampak semakin mencekam. Auranya bagaikan kabut pekat yang perlahan menyelimuti seluruh area. Cahaya merah bersinar dari kedua matanya, menusuk kegelapan seperti bara api yang membara. Otot-ototnya menegang, tubuhnya mengeluarkan suara renyahan tulang yang mengerikan. Setiap helaan nafasnya mengeluarkan uap gelap, seperti api yang hampir meletus. Fadil menggeram, cakarnya mencengkeram tanah dengan kuat, mencoba bertahan dari tekanan luar biasa yang kini menyelimuti area tersebut. Kekuatan macam apa ini? Kau ingin aku pergi? Sayangnya aku lebih suka tinggal di sini dan bermain sedikit lebih lama. Bayangan di sekelilingnya bergerak semakin liar, berputar-putar membentuk lingkaran gelap di sekitar kakinya. Pepohonan yang berada terlalu dekat mulai layu, seakan energi hidupnya terserap oleh kekuatan Troy. Ledakan energi lain muncul, dan kali ini jauh lebih besar. Udara semakin bergetar, suara gemuruh memenuhi tempat tersebut. Fadil merendahkan tubuhnya dan bersiap untuk menyerang. Troy berdiri tegak, dengan tangan kanan mengepal, siap menerima tantangan. Malam itu bukan lagi malam biasa. Malam itu adalah awal dari pertarungan antara kegelapan dan kebuasan. Tubuh mereka saling beradu dengan kekuatan yang mengguncang. Gelombang kejut dari benturan pertama membuat tanah di sekitar mereka merekah, menciptakan retakan panjang yang merambat seperti sarang laba-laba. Pohon-pohon di sekitar berguncang hebat, beberapa patah dan roboh diterjang badai energi dari pertarungan mereka. Fadil dalam wujud Manung Harimau mengandalkan kecepatannya. Ia bergerak dalam bayangan, nyaris tidak terlihat, sebelum menerjang dengan cakarnya yang tajam seperti belati. Cakarnya melesat cepat, membelah udara dengan suara yang mengerikan, mengarah langsung ke leher Troy. Namun, Troy mengerahkan kekuatan gelapnya, membentuk dinding bayangan yang menahan serangan itu. Dengan refleks yang luar biasa, ia berputar dan mendang Fadil tepat di rusuknya. Fadil terpental beberapa meter, menghantam sebuah pohon besar hingga batangnya retak dan hampir tumbang. Namun, ia segera bangkit, menggeram marah. Nafasnya berat, tapi matanya tetap menyala penuh amarah dan kesadaran tempur. Kau memang cepat, tapi itu tidak akan cukup untuk menghadapiku.
Hanya dalam sekejap, Fadil menghilang dari pandangan. Ia memanfaatkan kelincahannya sebagai manung harimau, berlari mengitari Tori dengan kecepatan yang mengerikan, menciptakan pusaran debu dan daun yang berterbangan di sekitaran mereka. Troy berdiri diam di tengah, matanya mengikuti pergerakan Fadil dengan tajam. Kau pikir aku tidak bisa melihatmu? Bisiknya pelan sebelum tiba-tiba ia menghentakkan kakinya di tanah, mengeluarkan gelombang energi hitam yang menyebar seperti ledakan yang dahsyat. Fadil melompat tinggi untuk menghindarinya, lalu berputar di udara sebelum meluncur turun, mencakar Troy dari atas. Cakar hitam itu akhirnya mengenai Troy, merobek sebagian bajunya dan meninggalkan luka dangkal di bahunya. Darah hitam pekat menetes dari luka itu, menguap begitu menyentuh tanah. Troy mendesis, melirik bahunya sekilas. Bukan serangan yang buruk. Fadil mendarat dengan ringan, matanya masih penuh kewaspadaan. Mereka berdua kembali berhadapan. Nafas mereka memburu, tapi semangat bertarung mereka tetap membara. Di sekitar mereka, tanah sudah berlubang, pepohonan tumbang, dan batu-batu berterbangan akibat benturan energi mereka. Sepertinya kita sama kuat. Jangan terlalu percaya diri, bunian gelap. Mereka kembali saling menerjang, mulai babak baru dari duel yang mematikan itu. Benturan energi antara Fadil dan Troy kembali mengguncang tempat itu. Keduanya terus saling menyerang meski tubuh mereka mulai kelelahan. Nafas mereka mulai berat, namun tekad tidak sedikit pun surut. Fadil dengan tubuh harimaunya yang penuh luka cakaran dan lebam masih berdiri tegak. Bulu keemasannya kini ternoda darah, tapi matanya tetap berkilat tajam. Troy, meski tubuhnya dibalut energi hitam yang terus menyelimuti, tidak bisa menyembunyikan kondisinya yang mulai melemah. Luka di bahunya masih mengucur darah hitam yang kini menguap dengan suara yang mendesis. Fadil melompat ke udara, menerjang dengan cakarnya yang menyala keemasan. Tori mendongak, matanya bersinar merah menyala. Ia mengangkat tangannya, menciptakan perisai bayangan. Cakar Fadil menghantam perisai itu dengan keras, menghancurkannya dalam sekejap. Serangannya berhasil mengenai dada Troy, membuatnya terdorong ke belakang beberapa meter. Namun, Troy tidak jatuh. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit. Kemudian, dengan kecepatan yang luar biasa, ia muncul tepat di belakang Fadil dan menghantamkan sikunya ke punggung harimau besar itu. Fadil terhuyung ke depan, tapi dengan gesit ia berputar dan mencakar ke samping. Cakaran tajamnya hampir mengenai wajah Troy, tapi bunian gelap itu mundur tepat waktu. Mereka kembali berhadapan, nafas mereka mulai terengah-engah. Sekarang, tanah di sekitar mereka sudah hancur berantakan. Lubang-lubang besar memenuhi area itu. Pepohonan yang tadinya berdiri kokoh kini roboh berserakan. Udara dipenuhi debu dan aroma darah. Apakah kau masih ingin lanjut? Selama kau masih di sini, aku tidak akan berhenti. Keduanya kembali bersiap untuk menyerang. Tekanan energi baru melanda tempat itu. Udara terasa lebih pekat, seakan malam menjadi lebih gelap dari biasanya. Suhu turun dengan drastis. Hembusan angin dingin menyusup ke sela-sela pepohonan yang tersisa. Dari dalam bayangan, beberapa sosok muncul dengan langkah ringan tanpa suara. Siluet mereka samar di balik kabut tipis yang tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Mata mereka berkilat di kegelapan, soratan tajam dan penuh kesombongan. Mereka adalah para bunian gelap. Tanpa peringatan, sebuah bayangan melesat dengan kecepatan luar biasa. Fadil yang masih dalam wujud harimaunya terpental menghantam batang pohon besar yang langsung retak akibat benturan tersebut. Tanah bergetar hebat, menandakan kekuatan serangan itu. Fadil menggeram, mencengkeram tanah dengan cakarnya. Dengan cepat ia bangkit, matanya menyala penuh amarah. Sementara itu, sosok yang menyerangnya kini berdiri tegap. Sargak, seorang bunian gelap bertubuh besar dan kekar, dengan bahu lebar seperti batu karang.
tubuhnya berbalut jubah hitam dengan ornamen perak, menandakan statusnya sebagai salah satu prajurit terkuat di antara kaumnya. Ia menatap Troy sejenak, lalu bertanya dengan suara berat dan dalam. "Apakah kau baik-baik saja, Troy?" Troy yang kini berdiri tegap meski kelelahan, mengusap sedikit darah hitam dari sudut bibirnya. Ia mendengus dengan kesal. "Kenapa kalian kemari?" Langkah ringan terdengar, dan dari balik bayangan, satu sosok lain muncul dengan senyuman licik di wajahnya. Durma, lebih ramping dibandingkan Sardak, dengan tatapan tajam penuh perhitungan. Rambut panjangnya terikat ke belakang, sementara jubah hitamnya sedikit berkibar tertiup angin. "Kau seharusnya bersyukur, Troy. Kami diperintahkan oleh tetua untuk melindungimu. Dunia ini tidak pernah aman. Aku tidak butuh perlindungan." "Cih, tentu saja kau akan mengatakan itu. Tapi tahukah kau, banyak mata sedang mengawasimu, dan kami hanya memastikan kau tidak berakhir mati konyol di tempat ini." Fadil, yang kini sudah kembali berdiri kokoh, menyipitkan matanya. Cakarnya mencengkram tanah, siap untuk menerjang kapan saja. Energi bunian gelap yang pekat membebani udara, membuat suasana semakin mencekam. Pepohonan yang sebelumnya berdiri kokoh kini bergetar seakan menolak kehadiran mereka. Tanah di sekitar mulai merekah, seakan tidak sanggup menahan tekanan dari dua kekuatan yang bertarung. Fadil bangkit perlahan, tubuhnya masih dalam wujud harimau raksasa dengan bulu keemasan berkilau di bawah remang cahaya bulan. Ia mengusap sudut bibirnya yang berdarah dengan punggung tangannya yang besar, lalu menyeringai, menatap tajam ke arah Troy dengan para bunian gelap. "Cih, kau bawa teman rupanya, dasar pengecut." Sardak menatapnya dengan dingin. Tangan besarnya yang tadi melukai Fadil masih berlumuran darah. Dengan ekspresi yang jijik yang berlebihan, ia menjilat darah itu. "Wah, benar-benar busuk darah manu harimau. Cih!" "Troy, serahkan makhluk buas itu pada kami." Senyum Troy memudar, matanya menyipit. Ia menatap para rekannya dengan tidak kesenangan. Namun, sebelum ia sempat berkata sesuatu, para bunian gelap langsung menerjang Fadil dari berbagai arah. Ledakan energi menghantam udara saat Fadil menyabetkan salah satu dari mereka dengan cakarnya. Bunian gelap itu terpental jauh, menghancurkan beberapa batang pohon di belakangnya. Namun, yang lain tidak berhenti. Salah satu bunian gelap melesat cepat ke arah Fadil dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia biasa. Dengan refleks harimau, Fadil berputar dan mencengkeram melawannya, lalu menghantamkan tubuhnya ke tanah dengan brutal. Tanah retak di bawah tubuh bunian gelap yang dihantamkan ke tanah dengan keras. Namun, secepat ia jatuh, ia sudah bangkit kembali dengan gerakan yang tidak wajar. Seakan-akan tubuhnya tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Dari sudut lain, Sardak muncul dengan kecepatan luar biasa. Tinjunya menyala dengan energi hitam pekat. Pukulan Sardak mengenai tubuh Fadil membuat harimau raksasa itu terdorong ke belakang, mencakar tanah dengan cakarnya yang besar untuk menghentikan dorongan tersebut. Fadil menggeram, matanya menyala lebih terang, nafasnya berat, tetapi ia sama sekali tidak mundur. "Kalian pikir jumlah bisa mengalahkanku?" Para bunian gelap menyeringai, mengepung Fadil dengan senyum penuh kepuasan. Troy masih berdiri di tempatnya, menatap pertarungan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sementara itu, Fadil mempersiapkan diri untuk pertarungan yang semakin brutal. Udara terasa berat, seperti dipenuhi arus listrik yang tidak terlihat. Tanah di sekitar mereka sudah penuh dengan retakan akibat benturan energi yang begitu besar. Pohon-pohon tumbang satu persatu, meninggalkan bayangan gelap yang semakin menyesakkan. Fadil berdiri tegak, meskipun nafasnya mulai tersengal. Bulu emasnya kotor oleh darah dan tanah, tapi matanya masih bersinar tajam penuh perlawanan. "Kalian hanya bisa mengandalkan jumlah." "Jumlah? Kau masih berpikir kami butuh jumlah untuk mengalahkanmu?" Sebuah bayangan melintas cepat di belakang Fadil.
Sebuah tendangan keras menghantam punggungnya, membuat tubuh besar Fadil terdorong ke depan. Sebelum sempat ia mengatur keseimbangan, tinju lain menghantam rusuknya dari samping. Fadil terpental, tubuhnya menghantam tanah dan menggeseknya sejauh beberapa meter. Ia menggeram marah, mencengkram tanah dengan cakarnya, lalu melompat bangkit. Akan tetapi, Durma sudah ada di depannya. Dengan secepat kilat, ia melesat sambil menghunuskan cakar gelapnya ke arah leher Fadil. Fadil menangkis dengan cakarnya sendiri, namun dari belakang, Sardak kembali menghantamnya. Kali ini dengan siku yang membara energi hitam. Fadil kembali terpental, tubuhnya menabrak batang pohon besar hingga roboh. Fadil mengerang, mencoba bangkit, tapi sebelum ia bisa berdiri tegak, sebuah hantaman brutal dari dua bunian gelap sekaligus menghantamnya. Darah mulai menetes dari mulutnya, nafasnya mulai berat, tubuhnya mulai merasakan kelelahan. Cih, mereka lebih cepat dari yang aku kira. Namun, ia tidak bisa menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, Fadil menyakar tanah dan melompat tinggi ke udara, lalu memutar tubuhnya dengan cepat. Cakarnya menyabet udara, mengirimkan gelombang energi tajam ke arah para bunian gelap di bawahnya. Ledakan cahaya keemasan membelah tanah, memaksa para bunian gelap mundur sejenak. Lalu, Fadil mendarat di tanah dan langsung menerjang Durma. Aku belum kalah. Tinju besarnya menghantam wajah Durma dengan keras, melimparkannya ke belakang. Sardak yang melihat hal itu langsung menyerang dari belakang, tapi kali ini Fadil sudah siap. Fadil langsung menghadang serangan Sardak, menghantamnya dengan bahunya. Namun, semakin lama ia bertarung, semakin terasa bahwa tubuhnya mulai melambat. Nafasnya memburu dan luka di tubuhnya semakin banyak. Hingga akhirnya, salah satu bunian gelap melesat dengan cepat, lebih cepat dari yang bisa diantisipasi oleh Fadil. Sebuah pukulan brutal menghantam perutnya. Fadil terbatuk dengan keras, darah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terhempas jauh, menabrak bebatuan besar di belakangnya. Batu itu hancur berkeping-keping. Fadil tergeletak, berusaha bangkit, tapi tubuhnya bergetar. Para bunian gelap berjalan mendekatinya perlahan. Hahaha, sudah selesai, Manung Harimau. Durma mengusap pipinya yang masih sakit akibat pukulan Fadil sebelumnya. Dia jauh lebih kuat dari yang kita duga, tapi inilah akhirnya. Fadil mencoba berdiri, tapi kakinya mulai lemas, nafasnya berat, darah mengalir dari semua luka-lukanya. Ia benar-benar terpojok. Raungan nyaring menggema, mengguncang udara seperti gelegar petir yang menghantam bumi. Tanah bergetar, dedaunan berguguran, dan hembusan angin tiba-tiba berubah liar, seperti menyambut kedatangan para penguasa rimba. Dari kegelapan, sosok-sosok besar bermunculan. Mereka melangkah penuh wibawa. Tubuh mereka berotot dengan bulu keemasan yang menyala di bawah cahaya bulan. Mata mereka bersinar tajam, memancarkan ancaman yang tidak bisa diremehkan. Para bunian gelap yang tadi begitu percaya diri, kini perlahan mundur, merasakan tekanan yang luar biasa datang dari kelompok baru tersebut. Salah satu sosok terdepan melangkah mendekat. Tubuhnya lebih besar dari yang lain. Auranya begitu menekan hingga udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Bagindo, pimpinan kelompok Manung Harimau. Ia menatap tajam ke arah para bunian gelap yang mengelilingi tubuh Fadil yang terluka parah. Beraninya kalian mencari masalah di wilayah kami. Suara Bagindo dalam dan bergemuruh, bagaikan suara gunung yang hendak meletus. Sardak menyeringai, mencoba menyembunyikan ketegangan yang mulai merayap ke tubuhnya. Masalah? Kami hanya menertibkan binatang liar yang tidak tahu diri. Tanpa banyak bicara lagi, Bagindo sudah bergerak. Tangannya menyekram batu besar di sampingnya. Kemudian batu itu dilemparkan ke arah Sardak dengan kekuatan yang mengerikan.
Sardak melompat ke belakang, nyaris terkena hantaman dahsyat tersebut. Batu itu menghantam tanah, menciptakan lubang besar yang berasap. Kalian pikir kami tidak akan membela saudara kami? Para manung harimau lainnya mulai bergerak, membentuk formasi di sekitar Fadil. Mata mereka semuanya menatap tajam ke arah bunian gelap. Ketegangan semakin memuncak. Di satu sisi, para bunian gelap dengan energi hitam yang berputar-putar di sekitar mereka, siap untuk melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, para manung harimau, tubuh mereka berdenyut dengan kekuatan murni yang siap meledak kapan saja. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan, membawa bau darah dan kemarahan di antara mereka. Satu langkah saja, dan perang akan dimulai. Bagindo menggeram keras. Kedua matanya berkilat dengan amarah yang tidak terbendung. Ia melihat tubuh Fadil yang penuh luka, nafasnya yang tersengal, dan bulu keemasannya yang sudah ternoda oleh darah. Tanpa ragu, energi spiritualnya mulai membuncah, menciptakan badai kekuatan yang menekan seluruh area. Gelombang energi emas menyembur dari tubuhnya, mengguncang tanah di bawah kaki para bunian gelap. Kalian berani melukai saudara kami? Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Raung Bagindo dengan suara yang mengguncang jiwa. Durma menyeringai, langkahnya tetap santai meskipun tekanan energi dari Bagindo begitu mengancam. Kami hanya mengikuti naluri kami, seperti yang kalian lakukan. Hanya saja, nampaknya kali ini si macan malang itu kurang beruntung. Dalam sekejap, Bagindo sudah menerjang ke depan. Cakar tajamnya mengarah ke leher Durma dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, Sardak menahan serangan itu dengan telapak tangannya yang berlapis energi hitam. Keduanya saling menekan. Tanah di sekitar mereka pecah akibat benturan kekuatan yang luar biasa. Aku penasaran, apakah harimau ini benar-benar sekuat yang dikatakan? Jangan terlalu percaya diri, bunian gelap. Aku akan merobek-robek kalian semuanya. Bagindo mundur satu langkah, lalu dengan kilatan cahaya emas, ia melesat seperti petir, menyerang dengan cakarnya yang bersinar. Pertarungan mereka terus berlangsung. Sementara itu, di tempat yang tinggi di atas pohon, dua sosok misterius terlihat. Suara tawa halus namun mengandung kebijaksanaan terdengar dari atas. Seketika, semua yang bertarung menghentikan gerakan mereka. Di atas salah satu pohon tertinggi, dua sosok berdiri tenang, seolah melayang di udara. Sang lelaki tua misterius, jubah hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya yang sipit memancarkan kecerdikan yang sulit dibaca. Di sampingnya, seorang pemuda berdiri dengan sikap hormat, namun aura misteriusnya tidak kalah mencurigakan. Pemuda itu menatap tajam ke bawah, melihat pertempuran yang hampir pecah. Master, apakah kita akan bertindak untuk menghentikan mereka? Tidak perlu. Siapapun yang kalah, itu menguntungkan kita, bukan? Kita akan bergerak setelah pertarungan mereka berakhir dan mengambil kemenangan yang tersisa. Angin malam berhembus, membawa aroma darah, dendam, dan rencana tersembunyi yang lebih besar dari sekedar pertarungan. Gelombang energi terakhir menghantam tanah, membuat semuanya yang bertarung terdorong mundur. Debu dan dedaunan berterbangan di udara, menciptakan atmosfer yang semakin mencengkam. Bagindo yang sebelumnya berfokus pada para bunian gelap, tiba-tiba mengernyit. Lubang hidungnya mengambang, menghirup udara dengan tajam. Manusia. Mata keemasannya menyipit, menyapu sekitar hutan dengan penuh kewaspadaan. Ia merasakan aroma asing, bukan sekedar manusia biasa, tetapi dua sosok dengan energi yang berbeda dari manusia pada umumnya. Siapa mereka? Durma,
yang melihat perubahan ekspresi Bagindo tersenyum penuh provokasi. Apa itu tadi? Apa kau mundur sekarang? Jangan bilang ini adalah batas kemampuan Manung Harimau, ucapnya dengan sinis. Para Manung Harimau menengus dengan marah. Cakar mereka siap untuk bertarung. Namun, sebelum kemarahan mereka meledak, Troy akhirnya angkat bicara. Semuanya, hentikan. Suara Troy terdengar datar, tapi ada tekanan kuat di dalamnya. Semua mata langsung tertuju ke arahnya. Aku merasakan sesuatu. Bukan hanya dua sosok manusia, tapi sesuatu yang lain. Troy menatap tajam ke arah kegelapan hutan. Energinya masih membara, namun pikirannya tetap dingin. Jika kita terus bertarung di sini, kita hanya akan menjadi bidak dalam permainan orang lain. Ucapan itu membuat semuanya terdiam. Bagindo dan para Manung Harimau memahami maksudnya. Sementara itu, Durma dan para bunian gelap juga mulai menyadari hal yang sama. Sial, sepertinya ada yang mengintip kita dan ingin mengambil kemenangannya. Manusia ini bukanlah sembarang manusia. Aku yakin mereka bagian dari para pemburu. Begitu mendengar kata pemburu, para Manung Harimau dan bunian gelap sama-sama berubah ekspresi. Para pemburu, mereka bukan sekedar manusia biasa, melainkan sekelompok yang mendedikasikan hidup mereka untuk membasmi keberadaan seperti bunian ataupun Manung Harimau. Mereka memiliki kepercayaan bahwa kedua ras itu adalah ancaman bagi dunia manusia, dan mereka tidak akan segan-segan berburu serta membunuh tanpa ampun. Baik Bagindo maupun Durma tahu, jika mereka bertarung lebih lama, mereka bisa menjadi mangsa empuk bagi para pemburu. Akhirnya, tanpa ada perintah khusus, kedua pihak memilih mundur perlahan. Aku akan mengingat ini, bunian gelap keparat. Benar-benar mengecewakan. Sementara itu, di atas pohon tertinggi, dua sosok misterius masih memperhatikan kejadian tersebut. Pemuda di samping lelaki tua itu menyeringai kecil. Master, mereka berhenti dan memilih mundur. Sekarang mana yang akan kita serang? Ya sudah, jika begitu, sepertinya mereka menyadari kita. Tidak perlu repot-repot untuk memburu mereka sekarang. Ingatlah, lakukan itu saat ada kesempatan. Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Baik, Master. Dengan satu lompatan, keduanya menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan hutan yang kini kembali sunyi. Meskipun pertarungan itu berakhir tanpa korban, sesuatu yang lebih besar telah dimulai. Dua sosok misterius itu jelas bukanlah sekedar pengamat biasa. Siapakah mereka sebenarnya? Dan apa tujuan mereka di tengah konflik antara bunian dan Manung Harimau?